RT 13 Ibu yang saya hormati dalam perjalanan tokoh masyarakat, alim ulama, warga RT 012 dan 13 yang saya banggakan, tim Hadroh Al-Jahra
gabungan antara RT 12 dan RT 13. Yang saya hormati pembawa acara, ini mungkin saya masih asing. Alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama Majelis Taklim Mushola Al-Ma'arif. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rasul itu seperti bagaimana manusia biasa, cuma tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Kalau kita salah, ditegur, marah, apa seneng? Senang. Loh, kalau kita salah terus ditegur sama orang, kira-kira terima kasih apa benci? Ada yang terima kasih, ada yang ya itulah manusia. Itu manusia. Kalau kita punya keliru, kita punya salahnya kita karena kebodohan kita. Tapi kelirunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan satu aib. Kalau kita salah itu aib karena kita bodoh. Kita keliru itu aib karena kita bodoh. Tapi kalau Rasul keliru itu justru mendatangkan keberkahan bagi umatnya. Coba. Kita salah itu aib, tapi Rasulullah keliru, Rasulullah salah itu keberkahan bagi umat. Lah kok bisa? Karena Rasulullah itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak ada salahnya. Kelirunya menjadi keberkahan, kekurangannya menjadi kesempurnaan untuk umatnya. Bayangin kalau Rasulullah kagak pernah lupa, kita nggak mungkin bisa belajar. Kalau sholat kita lupa, ini rakaat kedua atau ketiga. Karena gara-gara Rasulullah pernah dilupakan oleh Allah, sholat duhur tiba-tiba 2 rakaat salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat senior di belakang, yes. Kenapa? Oh, sholat duhur sudah dihapus, sudah dinasah. Tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Padahal Rasulullah lupa. Gak ada sahabat senior yang tanya, udah biarin, ini pasti Jibril datang nih. Bahwasanya sholat duhur sudah dinasah, sudah dimansuh dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka apa? Sahabat yang bodoh yang tanya, ya Rasulullah, apakah Jibril telah turun sehingga engkau melaksanakan sholat duhur hari ini menjadi 2 rakaat? Apakah sudah dirubah oleh Allah, turun wahyu? Kemudian Rasulullah bertanya sama sahabat-sahabat senior, apakah betul yang diucapkan oleh si fulan? Betul ya Rasulullah. Ya udah balik menghadap kiblat, takbiratul ihram, takbir lagi, Allahu Akbar, ditambah 2 rakaat. Coba kalau Rasulullah tidak pernah lupa. Kalau kita lupa, kita memang lupa mulu. Sholat duhur sendirian, sholat asar sendirian, kira-kira banyak lupanya apa ingatnya? Banyak lupanya. Ketahuan juga itu. Yakin. Ini sudah 2 rakaat nih, mau tahiyat awal. Ini rakaat kedua atau ketiga? Mesti. Otomatis sudah ketahuan, saya juga begitu sama. Kalau sholat sendirian begitu, duhur asar. Bayangin kalau umatnya pada lupa semua, Rasulullah nggak pernah lupa. Oh, sengsara kita. Sengsara. Karena Rasulullah lupa, kita mendapatkan keberkahan. Oh, kalau lupa begitu, tinggal ditambahin berapa kekurangannya. Rasulullah kurang 2, tinggal takbir lagi. Allahu Akbar, nambahin 2 rakaat sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Dicontohkan oleh Rasul keliru
tapi kelirunya menjadi keberkahan untuk umat. Hamba Allah yang dimuliakan, maka dijelaskan oleh seorang ulama, Muhammadun basyarun la kal basyari wa huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku basyarun, manusia sebagaimana kita. Rasulullah tidur, kita tidur, betul? Cuma beda, Rasulullah tidurnya sama dengan meleknya. Kagak pernah tidur, matanya yang tidur, hatinya kagak pernah tidur. Dijelaskan dalam Qur'an Dibai, qalbuhu la yaghfuru wa la yanamu walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Allah. Qalbuhu utawi hatinya Kanjeng Nabi. Allah nyebut nama Allah apa nyebut kejelekan saudaranya. Potongannya bagus semua kayak potongan saya jawab. Manusia kebanyakan lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah, atau lebih banyak ngomongin orang. Kira-kira enakan ngaji apa enakan ngomongin orang? Ngaji. Kalau dibilang enak, insya Allah semuanya nggak di mana-mana akan jawab enakan ngaji, Pak. Tapi kalau ditanya renyahan mana? Kalau membaca Al-Quran dengan ngomongin orang, renyahan mana, Bu? Renyahan kritik. Renyah. Kalau ngaji harus ada ilmu tajwidnya, ada makhrajul hurufnya, di mana idghamnya, di mana iqlabnya, di mana madnya dan sebagainya. Kalau ngomongin orang nggak pakai mad, nggak pakai pokoknya wasol itu. Nggak ada titiknya, nggak ada komanya, wasol. Kalau ngomong sama kayak lagi belanja cabai, ibu-ibu. Tapi kalau ngaji ada hukum tajwidnya, ada makharijul hurufnya dan sebagainya yang menyebabkan kita, oh di sini berhenti, oh di sini nanti disambung lagi, oh di sini wasal, di sini wajib, di sini lazim. Ini ada ketentuannya. Muhammadun basyarun la kal basyar. Tetapi manusia Rasulullah sebagaimana manusia biasa, tetapi tidak sebagaimana manusia pada umumnya, sehingga dibedakan kata ulama, kalaulah batu maka Rasulullah itu adalah yakut, sementara kita ini adalah batu koral. Kalau ada batu koral satu truk, kemudian ada satu yakut di tengah-tengahnya, pasti akan ditemukan. Karena itulah yang paling berharga. Jangankan kalaulah batu koral satu truk, harganya bahkan satu batu itu akan bisa membeli satu truk. Kenapa? Lebih berharga, lebih mahal. Maka manusia Rasulullah SAW semuanya mengandung keberkahan. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya, siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW, maka akan diberikan keberkahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin oleh Rasulullah SAW untuk tersengat daripada panasnya api neraka. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Dunia wal Akhirah. Dia adalah pemberi syafaat dan syafaatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kita butuh syafaat Rasulullah, jangan pernah lupa bersolawat. Sedikit yang kita mampu mengikuti arahan Rasulullah. Apa arahan Rasulullah? Dalam hadis ini ada 3 arahan Rasulullah. Ciri-ciri penghuni surganya Allah yang mengikuti tuntunan Rasulullah pasti akan mengikuti ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talatul man kunna fihi, siapa orang yang
tiga amaliyah ini ada dalam pribadinya, maka kata Rasulullah SAW dijamin yang pertama, hasabahullahu hisaban yasira, hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang kedua kata Rasulullah, wa adkhalahul jannah, siapa yang memiliki tiga amalan ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tu'ti man haram. Tu'ti man haram, berilah kepada orang-orang yang mencegah kalian. Berilah kepada orang-orang yang bakhil terhadap kita. Coba, kalau kita baik dengan orang yang baik itu biasa. Tapi kalau kita berbuat baik, ngasih duit, ngasih makanan, ngasih kopi, ngasih rokok sama orang yang benci kita, sama orang yang sering memfitnah kita, itu luar biasa pahalanya berlipat. Kenapa? Satu, ada nilai sedekahnya. Yang kedua, ada nilai dakwahnya. Biar hatinya lembut, sekeras apapun manusia, kalau terus dikasih, lama-lama hatinya lembut. Ibarat kata batu yang keras bertetes air, tes, itu bertahun-tahun pasti berlobak. Maka ada ulama yang disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kenapa? Sudah putus asa. Yang namanya mondok belajar berpuluh tahun kagak pinter-pinter tuh. Akhirnya apa? Pulang tuh, putus asa. Begitu di jalan mampir melihat batu yang kuat, batu yang keras, melihat tertetes. Kena tetesan air, dia pandangi, hidayah turun kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berpikir, ya Allah, hidayah batu yang begitu keras, ditetesnya hanya air, tapi terus berhari-hari, bertahun-tahun sehingga bolong. Masa iya saya manusia tidak akan sehat untuk ngapalin satu ayat, ngapalin satu hadis, satu hari satu hadis, satu hari satu ayat, masa kalah sama batu, kalah sama air. Itulah makanya kita kembali mondok, semangat belajar, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani, anak batu. Artinya apa? Karena dapat hidayah kembali untuk belajar ilmu, melihat, menyaksikan bagaimana batu yang keras bisa berubah